Langit menghitam pekat ketika bel terakhir berbunyi di SMA Harapan Bangsa, menandakan berakhirnya kegiatan sekolah hari itu. Namun, bagi Vira, Dani, dan Andi, bel itu bukan penanda pulang, melainkan awal dari sebuah petualangan. Ketiganya selalu tertarik dengan cerita-cerita misteri yang beredar di sekolah, terutama menyangkut ruang musik yang terletak di sudut gedung lama. Katanya ruang musik itu angker, ujar Dani, suaranya setengah berbisik. Ia menunjuk ke arah ruangan tua dengan kaca-kaca buram yang dipenuhi debu. Malam Jumat Kliwon kayak sekarang, suka ada suara piano dari sana. Vira mengangkat alis, mencoba menyembunyikan keraguan. Mitos semacam itu cuma buat nakut-nakutin anak baru. Siapa sih yang percaya hal kayak gitu? Meski berkata demikian, matanya tak lepas dari pintu ruangan itu, yang tampak lebih gelap dibandingkan sekitarnya. Andi, yang biasanya menjadi otak ide gila mereka, mengangguk sambil tersenyum. Kalau cuma mitos, kenapa kita nggak buktikan? Tunggu sampai malam, terus kita periksa. Kita lihat, ada suara piano atau cuma tikus gemuk. Ketiganya sepakat untuk kembali setelah maghrib. Malam itu, hawa dingin mulai terasa menusuk saat mereka mengendap-endap masuk melalui pagar belakang sekolah. Gedung sekolah yang biasanya terasa ramai, kini sunyi mencekam. Setiap langkah mereka di lantai koridor terdengar bergema, seolah-olah dinding-dinding tua itu berbisik. Ketika tiba di depan ruang musik, mereka mendapati pintunya sedikit terbuka, membuat mereka saling pandang dengan raut wajah penuh pertanyaan. Di dalamnya, ruangan itu gelap gulita, namun seberkas sinar bulan yang masuk melalui celah jendela memantulkan kilauan dari tuts piano di sudut ruangan. Piano itu, meskipun tampak usang, seperti menunggu sesuatu, atau seseorang untuk memainkannya. Tiba-tiba, terdengar suara lirih, ding, 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 seperti seseorang menekan tuts piano dengan lembut. Vira menahan napas, sementara Dani mundur selangkah dengan tangan gemetar. Andi, yang mencoba tetap tenang, berbisik pelan, kalian dengar itu?" Mereka belum sempat menjawab, ketika suara itu berubah menjadi melodi lambat yang menggema di seluruh ruangan, membangkitkan suasana tak kasat mata yang semakin menekan. Pintu di belakang mereka menutup perlahan dengan suara deritan yang terdengar memekakkan telinga. Vira menoleh cepat, matanya melebar. Pintunya siapa yang tutup? Ketiganya kini terjebak dalam ruang musik yang katanya hanya dihuni mitos. Tapi malam itu, mitos itu mulai terasa terlalu nyata. Siapa yang memainkan piano itu? Atau lebih tepatnya, apa yang sedang menunggu mereka di dalam ruangan ini? Dan malam masih panjang. Sebelum video cerita horor ini berlanjut, ada baiknya para penonton untuk memberikan subscribe, like dan menyebarkan video ini, sehingga memotivasi kami untuk membuat cerita video yang lebih menyeramkan, menakutkan, menarik, dan memberikan pesan-pesan positif dalam berkehidupan. Selain itu, tidak lupa untuk menyalakan gambar lonceng, agar Anda menjadi penonton pertama yang mengetahui saat kami upload cerita horor terbaru, yang siap menguji keberanian Anda untuk mendengarkan dan menonton video ini sendirian. Dan, selamat menonton. Sekitar pukul 9 malam, gedung SMA Harapan Bangsa sudah tenggelam dalam kesunyian. Angin malam meniup dedaunan kering di halaman, menciptakan suara gemerisik yang mengiringi langkah Vira, Dani, dan Andi. Lampu-lampu di lorong gedung sekolah hanya menyala samar, menghasilkan bayangan yang bergerak-gerak di dinding dan menambah kesan mencekam. Ketiganya menyusuri aula dengan hati-hati, setiap langkah mereka terasa bergema di seluruh gedung yang kini seperti labirin kesendirian. "Kita benar-benar gila melakukan ini," bisik Vira, suaranya nyaris tak terdengar. Namun, dia terus melangkah mengikuti Dani dan Andi, rasa penasaran lebih besar dari ketakutannya. Ketika mereka mendekati ruang musik yang terletak di ujung koridor, sesuatu menghentikan langkah mereka. Suara samar mulai terdengar dari dalam ruangan itu. Irama piano yang dimainkan perlahan, melodi sendu yang menyayat hati, mengisi udara dengan nuansa yang tak terlukiskan. Vira menahan napas, bulu kuduknya berdiri seperti merespons ancaman tak kasat mata. "Kau dengar itu?" bisiknya sambil memegang lengan Andi. Matanya menatap pintu kayu ruang musik yang terlihat tua dan lapuk.
Dani menelan ludah, wajahnya pucat pasi. Itu nyata, bukan imajinasi kita. Andi mencoba mempertahankan keberaniannya, meski sorot matanya mulai mengkhianati kegelisahannya. Mungkin ada seseorang di dalam. Bisa saja itu penjaga sekolah atau siswa yang sembunyi. Suaranya bergetar, seolah berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Ketika mereka berdiri di depan pintu ruang musik, suara piano itu semakin jelas. Tuts-tuts ditekan dengan ritme yang terasa seperti napas seseorang, pelan, penuh perasaan, tapi juga menakutkan. Andi meraih gagang pintu dan mencoba membukanya, tetapi pintu itu terkunci. Mereka saling berpandangan dengan pertanyaan yang sama di benak mereka. Jika pintunya terkunci, siapa yang memainkan piano di dalam? Bagaimana bisa? Ujar Vira, yang mulai merasa tak nyaman. Tidak ada yang masuk ke sini sejak bertahun-tahun lalu. Semua bilang ruangan ini kosong. Dani mengeluarkan kunci cadangan yang ia curi dari ruang guru siang tadi, tangannya sedikit gemetar. Kita akan tahu sebentar lagi, katanya dengan suara yang mencoba tegar. Dani memasukkan kunci ke lubangnya. Suara klik-klik pelan terdengar, dan dengan dorongan ringan, pintu ruang musik terbuka perlahan. Saat itu juga, suara piano yang tadi mengalun tiba-tiba terhenti, seolah menyadari kehadiran mereka. Hawa dingin menyeruak keluar dari dalam ruangan, menyentuh kulit mereka seperti bisikan tak terlihat. Di dalam ruang musik itu, hanya ada kegelapan dan bayangan-bayangan aneh, yang terbentuk oleh cahaya bulan yang menyelinap dari jendela besar. Andi mengeluarkan ponselnya, menyalakan senter, dan menyapu ruangan dengan cahaya lemah. Dindingnya dipenuhi poster-poster musik yang usang, sementara perabot tua berserakan di sana-sini. Namun, perhatian mereka langsung tertuju pada piano tua di sudut ruangan. Piano itu tampak berdebu, tutupnya terbuka lebar, seperti baru saja dimainkan oleh tangan yang tak terlihat. Tidak mungkin ada yang main piano ini, bisik Andi, suaranya bergetar. Ia mendekat, menyentuh Tuts dengan ujung jarinya. Debu tebal menyelimuti setiap Tuts, membuatnya ragu. Kalau ada yang main, debunya pasti hilang. Ini tidak masuk akal. Vira mengusap tengkuknya, rasa gelisah menyelimuti dirinya. Tapi kita semua dengar suaranya tadi. Suara itu nyata. Ia melangkah mundur, matanya terpaku pada bayangan piano yang tampak berubah-ubah dalam cahaya senter. Tiba-tiba, dari balik piano, terdengar suara tawa kecil, parau, menggema, seperti seseorang yang mencoba menahan cekikikan. Mereka bertiga membeku di tempat, darah mereka serasa berhenti mengalir. Tawa itu begitu nyata, namun tak ada siapapun di sana. Bayangan di dinding tampak bergerak liar, seolah menari mengikuti suara tersebut. Andi memegang senter lebih erat, berusaha menyembunyikan rasa takutnya. Kita harus keluar dari sini, sekarang juga, bisiknya dengan suara tercekat. Namun, sebelum mereka bisa melangkah, suara pintu yang menutup sendiri dengan keras membuat mereka tersentak. Ruangan itu kini terkunci kembali, dan sesuatu di dalamnya tampak tak ingin mereka pergi begitu saja. Malam baru saja dimulai, dan rahasia ruang musik mulai membuka dirinya, membawa sesuatu yang lebih gelap dari sekadar suara piano. Kita harus keluar dari sini, bisik Vira, suaranya terdengar hampir putus asa. Tangannya bergetar saat ia mencoba meraih lengan Andi, mencari sedikit rasa aman. Namun, ketenangan sudah tidak mungkin mereka temukan di ruang musik ini. Sebelum mereka sempat bergerak, pintu di belakang mereka tertutup dengan keras, beruak, membuat mereka bertiga melompat ketakutan. Dani bergegas menghampiri pintu dan mencoba memutarnya, tetapi gagangnya sama sekali tak bergerak. Terkunci dari luar. Seru Dani, suaranya panik. Ia memukul-mukul pintu dengan tangan gemetar, namun usahanya sia-sia. Tiba-tiba, bayangan di dinding mulai bergerak. Awalnya perlahan, namun semakin lama semakin liar, seolah mengikuti irama tak kasat telinga, yang hanya mereka bisa rasakan. Suasana ruangan semakin menyesakkan, dan udara di sekitar mereka terasa berat. Mereka tidak lagi sendirian. Vira melangkah mundur, pandangannya menangkap sesuatu di sudut matanya. Di dekat piano, tampak sosok perempuan bergaun putih.
Wajahnya tertutup rambut panjang yang kusut, dan tangannya tampak meraba tuts-tuts piano yang diam tak berbunyi. "Siapa kau?" Vira berbisik gemetar, suaranya nyaris tidak keluar. Namun, sosok itu tidak menjawab. Dia hanya berdiri di sana, membelakangi mereka, hingga tiba-tiba menghilang begitu saja, seperti kabut yang ditiup angin. Hawa dingin menyeruak ke dalam ruangan, merayap ke setiap tulang mereka, meninggalkan keheningan yang memekakkan telinga. "Kita harus keluar sekarang," seru Andi, panik. Ia meraih sebuah kursi kayu tua di dekatnya, menghantamkannya ke arah jendela. Namun, alih-alih pecah, jendela itu tetap utuh, seolah dilindungi sesuatu yang tak terlihat. "Ini tidak mungkin. Apa yang terjadi di sini?" Dani mengarahkan senter ponselnya ke setiap sudut ruangan, namun yang ia lihat hanyalah bayangan mereka sendiri yang seolah menggoda, memanjang dan menyusut dengan sendirinya. "Kita tidak boleh berpisah," ucapnya, suaranya nyaris tak terdengar di antara napasnya yang tersengal. Namun, sebelum mereka sempat menyusun rencana, sebuah melodi piano mulai terdengar kembali, bukan dari sudut ruangan, tetapi dari belakang mereka. Perlahan, mereka berbalik dan melihat sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Sosok perempuan itu kini duduk di bangku piano, memainkan melodi sendu yang membuat ruangan terasa semakin dingin. Kepala sosok itu terangkat perlahan, memperlihatkan wajah yang hancur dan mata yang kosong, namun menatap lurus ke arah mereka. Malam itu, ruang musik tidak lagi sekadar tempat penuh debu. Ia hidup dengan rahasia yang lebih gelap dari yang bisa mereka bayangkan. Mereka mencoba mencari jalan keluar dengan panik, namun setiap sudut ruangan terasa berubah bentuk. Lorong yang tadinya mereka lalui kini tampak memanjang tanpa ujung, dipenuhi bayangan hitam yang bergerak-gerak. Angin dingin berhembus dari arah yang tak jelas, membawa suara tawa cekikikan yang semakin dekat. Suara itu gila, bercampur dengan desis yang terdengar seperti bisikan samar. "Ini mustahil. Apa yang terjadi di sini?" gumam Andi, keringat dingin membasahi dahinya. Ia mencoba mengarahkan senternya, tetapi cahaya itu seperti terserap ke dalam kegelapan yang pekat. Tiba-tiba, Vira berhenti. Matanya terpaku pada sesuatu di dinding, yang terlihat samar dalam cahaya bulan. Sebuah foto tua, tergantung di sana, dikelilingi bingkai kayu yang hampir lapuk. Foto itu memperlihatkan sekelompok siswa dari tahun 1980-an, tersenyum ke arah kamera. Namun, di belakang mereka, berdiri seorang perempuan dengan wajah yang setengah tertutup bayangan. Gaun putihnya tampak lusuh, persis seperti sosok yang baru saja mereka lihat di piano. Dia ada di foto ini," bisik Vira, suaranya bergetar saat ia menunjuk ke arah gambar perempuan itu. "Perempuan di piano tadi. Itu dia." Dani mendekat dengan ragu, matanya menyipit saat membaca tulisan kecil di bawah foto. Kata-kata itu memudar, tetapi masih dapat dikenali. Jekelas musik 1982, Clara. Ia menelan ludah, melanjutkan dengan suara lirih. "Clara. Dia dulu siswa di sini. Tapi, dia bunuh diri setelah kecelakaan di ruang musik ini." Mereka terdiam, kata-kata Dani seperti palu yang menghantam kenyataan di kepala mereka. Clara bukan sekadar cerita hantu murahan. Dia adalah roh yang terjebak di ruang musik ini, dan mereka telah membangunkannya. Vira mundur perlahan, tetapi rasa takut membuatnya terhuyung dan hampir terjatuh. Suara piano mulai mengalun lagi, kali ini lebih keras dan lebih kacau, seperti melodi kemarahan yang tak tertahankan. Bayangan Clara kini muncul di ujung lorong, mendekat perlahan, membawa hawa dingin yang membuat nafas mereka tertahan. "Kita harus pergi, sekarang juga," seru Andi. Tetapi langkah mereka tak lagi berarti. Clara kini memenuhi ruangan, sosoknya hadir di mana-mana, di piano, di dinding, dan di cermin retak yang mereka lewati. Dan untuk pertama kalinya, mereka menyadari, ruang musik ini bukan tempat untuk melarikan diri, melainkan tempat di mana semuanya akan berakhir. Tiba-tiba, suara piano kembali memenuhi ruangan, namun kali ini terdengar kacau. Nada-nada tinggi dan rendah dimainkan bersamaan, menciptakan melodi yang mengerikan,
seolah seseorang dengan marah menekan semua tut sekaligus. Suara itu menggema, membuat ruangan terasa semakin sempit. Clara muncul lagi dari bayang-bayang, lebih dekat dari sebelumnya. Gaun putihnya bergerak seperti kabut, dan tangannya yang pucat serta dingin meraih ke arah mereka. Jemarinya panjang dan terlihat seperti tulang tanpa daging. "Lari!" teriak Andi dengan suara penuh kepanikan. Ia menarik Vira dan Dani, memaksa mereka bergerak meski tubuh mereka hampir membeku oleh rasa takut. Ketiganya berlari menuju pintu dengan langkah yang serampangan. Vira hampir terjatuh, namun Andi menahannya. Pintu itu terlihat di depan mereka, seperti harapan terakhir di tengah kegelapan. Namun, saat mereka mencoba membuka pintu, gagangnya tidak bergerak. Clara semakin mendekat, langkahnya pelan namun mengancam. Di bawah sinar bulan yang menerobos masuk, wajahnya kini terlihat jelas. Matanya kosong, hanya dua lubang gelap yang seolah menatap langsung ke jiwa mereka. Bibirnya terkoyak, seperti pernah berteriak keras dalam penderitaan tak tertahankan. Bau busuk seperti bunga yang membusuk menguar, membuat perut mereka mual. "Kunci ini tidak bisa dibuka," seru Dani, frustasi. Ia menarik dan memutar gagang pintu dengan sekuat tenaga. Clara kini hanya beberapa langkah lagi, tangannya yang dingin hampir menyentuh bahu Vira. "Cepat! Dia di sini!" teriak Vira, air matanya mulai mengalir. Dengan sisa tenaga dan keberanian yang entah datang dari mana, Dani menghantam pintu itu dengan tubuhnya. Terdengar bunyi keras, dan pintu itu akhirnya terbuka. Ketiganya langsung berhamburan keluar ke lorong sekolah. Mereka tidak menoleh ke belakang, berlari dengan kecepatan penuh menuju pintu keluar utama gedung. Langkah mereka terdengar seperti tembakan bertalu di lantai keramik yang dingin. Ketika akhirnya mereka keluar dari gedung sekolah, mencapai halaman, mereka berhenti, napas mereka tersengal-sengal. Clara tidak lagi mengikuti, namun bayangan dari ruang musik itu masih menghantui pikiran mereka. Vira menoleh ke Dani dan Andi, wajahnya masih dipenuhi rasa takut. "Kita harus cerita ke seseorang, ini tidak bisa dibiarkan." Namun, saat mereka melihat kembali ke arah gedung, lampu di ruang musik menyala, dan melodi sendu piano terdengar samar, seolah memanggil mereka kembali. Apakah ini benar-benar berakhir? Atau Clara masih punya rencana lain? Keesokan harinya, sekolah tampak seperti biasanya. Siswa-siswa berjalan di koridor, guru-guru sibuk mempersiapkan pelajaran. Namun, bagi Vira, Dani, dan Andi, semuanya terasa berbeda. Pagi itu, ketiganya duduk diam di bangku belakang kelas tanpa berkata sepatah kata pun. Wajah mereka masih pucat, mata mereka menghindari satu sama lain. Ketakutan yang mereka alami semalam terasa terlalu nyata untuk diceritakan, terlalu mengerikan untuk diingat. "Jangan pernah bicara soal ini," bisik Dani akhirnya, memecah keheningan. Suaranya terdengar berat, seperti menahan sesuatu yang menghantui pikirannya. Vira dan Andi mengangguk pelan. Mereka semua tahu, ada sesuatu di sekolah ini yang lebih baik dibiarkan tersembunyi. Namun, meskipun mereka berusaha melupakan, suara piano dari ruang musik itu terus terdengar setiap malam Jumat Kliwon. Awalnya pelan, lalu perlahan semakin jelas, melodi sendu yang seolah memanggil. Beberapa siswa mulai berbisik tentang hal aneh itu, menyebutkan piano itu dimainkan oleh hantu Clara. Tetapi bagi Vira, Dani, dan Andi, suara itu adalah pengingat yang mengerikan, bahwa rahasia gelap ruang musik masih belum selesai. Malam-malam terasa lebih panjang bagi mereka. Setiap desas-desus tentang siswa lain yang mengintip ke ruang musik menambah rasa takut. Beberapa siswa mengaku melihat bayangan perempuan di jendela, atau mendengar langkah kaki saat tidak ada siapapun di lorong itu. Mereka bertiga hanya bisa berharap, tidak ada yang cukup bodoh untuk masuk ruangan musik, seperti yang telah mereka lakukan. Namun, di balik semua bisikan itu, Clara tetap menunggu. Bukan hanya untuk memainkan melodinya, tetapi untuk menyelesaikan apa yang pernah dimulai. Dan bagi siapapun yang cukup berani, atau cukup nekat, untuk melanggar batas ruang musik itu lagi,
Dia akan menunggu, membawa mereka ke dalam kegelapan yang lebih dalam. Malam Jumat Kliwon berikutnya semakin dekat. Siapa yang akan menjadi korban berikutnya? Tamat.